Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, sebelum saya memasuki inti dari presentasi yang kami buat, izinkan kami terlebih dahulu memperkenalkan diri. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota saya sendiri, Ati Suharti, dan 3 kawan saya yang lainnya atas nama Nur Fatana, Siti Mauliati, dan Pina Ristiana. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan sebuah materi mata kuliah filsafat sains yang berjudul ontologi. Dengan materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Ati Suharti. Materi kedua akan disampaikan oleh teman saya, Siti Mauliati. Materi ketiga akan disampaikan oleh Pina Ristiana. Dan materi keempat atau materi terakhir akan disampaikan oleh Nur Fatana. Dan diharapkan kepada kawan-kawan untuk tetap menyimak presentasi yang kami sampaikan. Semoga mudah dipahami dan menjadi ilmu buat kalian semua. Baik, poin yang pertama yaitu tentang pengertian ontologi. Ontologi merupakan salah satu di antara lapangan penyelidikan kefilsafatan yang paling kuno. Menurut bahasa, ontologi berasal dari bahasa on atau ontos, ada, dan logos, ilmu. Jadi, ontologi adalah ilmu tentang yang ada. Sedangkan menurut istilah, ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality baik yang berbentuk jasmani, konkret, maupun rohani atau abstrak. Baik, ontologi merupakan cabang kefilsafatan Yunani yang paling kuno. Nah, di mana ilmu ini membahas tentang teori yang konkret, yaitu tentang ilmu yang ada. Dan di mana filsafat Yunani yang terkenal dengan pemikiran ontologi adalah Thales. Materi selanjutnya atau materi kedua akan disampaikan oleh teman saya dan waktu diberikan kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Mauliati, nomor induk mahasiswa 20221015. Saya di sini akan menjelaskan 2 poin. Poin pertama yaitu ontologi menurut tokoh-tokoh para filsafat. Yang kedua, aliran-aliran ontologi. Ontologi menurut tokoh-tokoh filsafat. Yang pertama, Aristoteles. Aristoteles berpendapat bahwa ontologi adalah pembahasan mengenai hal ada mengalami perubahan dalam hubungan objeknya. Yang kedua, Clauberg. Clauberg berpendapat bahwa ontologi adalah ilmu tentang yang ada sejauh ada. Maksudnya adalah studi dalam ontologi mencakup semua yang ada, termasuk Allah dan semua ciptaan dan mendasari baik teologi maupun fisika. Yang ketiga, menurut Heidegger. Heidegger mengatakan bahwa ontologi adalah analisis dan eksistensi. Yang keempat, menurut Deligne mengatakan bahwa ontologi merupakan bagian dari filsafat dasar yang mengungkapkan tentang makna dari suatu eksisten. Yang kelima, menurut Ensiklopedia Britannica mengatakan bahwa ontologi merupakan teori mengenai wujud, misalnya karakteristik dasar terhadap suatu realitas. Poin kedua yaitu aliran-aliran ontologi. Aliran-aliran ontologi yang pertama, aliran monoisme, yaitu aliran yang berpendapat bahwa yang ada itu hanya satu, tidak mungkin dua baik yang berupa materi maupun yang berupa rohani. Yang kedua, aliran materialisme, yaitu aliran ini menganggap sumber yang asal itu adalah materi dan bahwa segala sesuatu yang lainnya yang kita disebut jiwa atau roh tidaklah merupakan sesuatu yang berdiri sendiri. Yang ketiga, aliran idealisme, yaitu aliran yang menganggap segala sesuatu yang terletak dan bersumber pada jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pina Ristiana dengan NIM 20221016. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu materi 4 mengenai asumsi dan peluang. Baik, yang pertama yaitu asumsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, asumsi yaitu memiliki arti yang pertama yaitu dugaan yang diterima sebagai dasar, dan yang kedua yaitu landasan berpikir karena dianggap benar. Dalam suatu ilmu filsafat, asumsi merupakan pernyataan yang kebenarannya dapat diuji secara empiris.
Setiap ilmu selalu memerlukan asumsi, yang dimana asumsi diperlukan untuk mengatasi penelaahan atau suatu permasalahan menjadi lebar, dan semakin terfokus objek tersebut ditelaah dan suatu bidang kajian, semakin memerlukan asumsi yang banyak, yaitu asumsi dapat dikatakan merupakan latar belakang intelektual suatu jalur pemikiran. Asumsi dapat diartikan pula sebagai gagasan primitif atau gagasan tanpa penumpu gagasan lain yang akan muncul kemudian. Baik, selanjutnya yaitu peluang. Menurut KBBI juga atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian peluang yaitu pertama, kesempatan. Yang kedua yaitu ruang gerak, baik yang konkret maupun yang abstrak, yang memberikan kemungkinan bagi suatu kegiatan untuk memanfaatkannya dalam usaha mencapai tujuan. Pengertian probabilitas adalah suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadinya suatu kejadian yang acak, dan kata probabilitas itu sering disebut dengan peluang atau kemungkinan. Probabilitas secara umum merupakan peluang bahasa sesuatu akan terjadi. Baik, yang terakhir yaitu metafisika, yang dimana metafisika adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan proses analitis atas hakikat fundamental mengenai keberadaan dan realitas yang menyertainya. Kajian mengenai metafisika umumnya berporos pada pertanyaan mendasar mengenai keberadaan sifat-sifat yang meliputi realitas yang dikaji. Dan pemaknaan mengenai metafisika bervariasi, dan setiap masa dan filsuf tertentu memiliki pandangan yang berbeda. Yang secara umum, topik analisis metafisika meliputi pembahasan mengenai eksistensi, keberadaan aktual, dan karakteristik yang menyertai ruang dan waktu, relasi antar keberadaan, seperti pembahasan mengenai kausalitas, posibilitas, dan pembahasan metafisika lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatana, NIM 20221017. Saya akan menjelaskan materi terakhir, yaitu hakikat yang dikaji dari sains dan kimia. Kata sains berasal dari bahasa Inggris yaitu science, yang berakar pada kata Latin yaitu scientia, yang berarti pengetahuan. Kata scientia merupakan kata benda yang berhubungan dengan kata kerja yaitu sciere, yang berarti mengetahui. Sains mempunyai dua dimensi, yakni dimensi dinamik dan dimensi statis. Dimensi dinamik dari sains menggambarkan sains sebagai aktivitas proses riset dan pengkajian dengan menggunakan metode ilmiah yang mengandalkan keterampilan-keterampilan proses, observasi, berhipotesis, eksperimentasi, dan sebagainya. Dan prinsip yang mendasar pada perkembangan ilmu kimia adanya perubahan bentuk lain dengan sifat yang berbeda. Baiklah, sekian dari materi yang dari kelompok kami. Kami ucapkan mohon maaf jika ada yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.